selamat malam minggu teman-teman Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi dalam SPP on the Weekend. Saya Evita dari pengurus perwakilan Gerakan Pemuda Bethesda Sidoarjo akan membawakan sebuah renungan dari Sabda Bina Pemuda dalam edisi 20 April 2024. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh berikan kami kasih-Mu, Tuhan boleh curahkan berkat-Mu dalam kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi merenungkan firman-Mu melalui SPP on the Weekend ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami atas dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, dan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Dalam renungan hari ini, bacaan Alkitab yang akan kita baca diambil dari Yesaya 48 ayat 1-8. Izinkan saya membacanya. Dalam perikop Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitakannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Tema SPP hari ini yaitu kesungguhan, bukan ritual kosong. Pemuda Kristen yang bukan sekedar Kristen KTP. Diambil dari Nats-nya ayat 2, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Di KTP, agama kita tercantum sebagai Kristen. Namun, mari kita renungkan, apakah kita merenung dan menghidupi nilai-nilai kekristenan dengan tulus, atau sekedar menampilkan label tanpa mendalami maknanya? Bacaan hari ini menyoroti ironi bangsa Israel. Mereka dikenal sebagai bangsa yang religius, tetapi kenyataannya perilaku mereka jauh dari nilai-nilai keagamaan yang sejati. Mereka menjalankan ritual ibadah tanpa kepercayaan atau ketulusan kepada Tuhan, menjadikan semua itu sekedar formalitas belaka. Tuhan menegur mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mudah tergoda kembali ke berhala, dan berperilaku keji,
serta pemberontak. Sobat muda, kisah bangsa Israel ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga cermin bagi kita. Apakah kita sebagai pemuda-pemudi Kristen hanya memamerkan label tanpa isi? Apakah iman kita kepada Tuhan hanya sebagai formalitas dan ritual yang kita perlihatkan saat ibadah tiap minggu dan ibadah pekat saja? Hari ini kita diajak untuk merenung dan mengubah cara pandang kita tentang kekristenan. Tuhan menghendaki agar hidup kita lebih dari sekedar label agama di kolom KTP dan rutinitas peribadahan. Memang kita mesti mendekatkan diri kepada persekutuan dan peribadahan yang membentuk spiritualitas kita sebagai umat Tuhan dan makhluk sosial. Namun, hal itu harus menjadi pendorong bagi kita untuk menunjukkan kasih dan ketulusan kita kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa ritual kita tidaklah kosong, tetapi merupakan ekspresi dan kehidupan yang penuh makna dan ketulusan. Teman-teman Gerakan Pemuda dari GPIB di seluruh Indonesia, pasti dalam status agama yang tertulis dalam KTP kita, tolong dipastikan lagi pasti adalah Kristen. Tetapi jangan sampai label itu tidak ada isinya. Kadang manusia itu lupa kalau dia harus mengandalkan Tuhan dan tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Dalam bacaan hari ini, Israel itu adalah kita. Israel itu adalah bangsa kesayangan Allah, tetapi mereka adalah pemberontak. Mereka tegar tengkuk dan mereka mudah menyembah berhala. Sama seperti kita. Kita memang seperti bangsa Israel. Kita seringkali merasa diri kita hebat. Kita seringkali mampu melalui semuanya, tapi tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya terus bersungut-sungut dan kita bahkan tidak percaya akan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Teman-teman Gerakan Pemuda, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Kristen yang bukan hanya dilihat dari labelnya saja, tapi apa isi dari diri kita? Apakah teman-teman sudah dekat dengan Tuhan? Apakah teman-teman sudah rajin datang di dalam ibadah persekutuan Gerakan Pemuda ataupun dalam ibadah hari Minggu, dan bukan hanya hadir dalam ibadah rutinitas saja, tetapi apakah iman spiritualitas kita terbentuk sebagai umat Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki kasih kepada sesama kita, bahkan kita harus mengasihi orang yang membenci kita? Teman-teman Gerakan Pemuda, dari bacaan hari ini mengingatkan kita dipilih Tuhan Yesus sebagai bangsa pilihannya, sebagai umat pilihannya seperti bangsa Israel. Tapi kembali lagi dalam diri kita, apakah kita sudah mengaktualisasikan diri dan menjadi teladan iman Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari? Biarlah ini menjadi refleksi renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap percaya dalam setiap kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan yang punya kehidupan ini, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman semua, mari kita laksanakan firman Tuhan. Mari kita lebih dekatkan diri kita lagi dengan Tuhan, dan jangan mudah memberontak atas setiap permasalahan yang kita miliki, tapi biarlah kekristenan itu, ajaran Kristen tetap ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi lebih baik lagi, dan Tuhan Yesus pasti akan menguatkan kita dalam setiap pergumulan yang kita miliki. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah boleh ingatkan kami bahwa dalam label kami, tapi kami juga harus memiliki isi yang bermakna ya Tuhan. Kami tidak boleh berbuat semaunya, kami tidak boleh menjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk ya Tuhan. Tapi biarlah kami tetap setia melakukan segala ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman Gerakan Pemuda di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan kuatkan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka miliki. Ya Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan mereka, Tuhan yang menambahkan hikmat atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mendekatkan diri mereka kepadamu ya Tuhan. Terlebih-lebih mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan mengambil bagian dalam pelayanan di Gerakan Pemuda. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan firman hari ini boleh mengingatkan kami selalu ya Tuhan, dan boleh menguatkan kami untuk kami tetap setia dan kami boleh mengikuti kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah aktual kami dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh menjadi suatu hal yang boleh kami tunjukkan bahwa kami setia dan kami adalah umat-Mu yang setia dan menjadi teladan Kristus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman Gerakan Pemuda, sampai jumpa di SBP on the weekend minggu depan. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!